Saat dia berusia 21 tahun, dia telah menaklukkan kota Konstantinopel. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wassalam di YouTube aku, Marsha Holmes. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, karena kita akan ngelanjutin cerita kedua dari kisah-kisah paling heroik dalam sejarah peperangan umat Islam. Nah, di video kedua kali ini aku lebih banyak membahas tentang kisah-kisah heroiknya pahlawan-pahlawan Islam, hero-hero Islam yang telah menyebarkan Islam di wilayah Afrika Utara dan Eropa sana. Ternyata Islam dulu pernah sampai ke Eropa loh. Oh ya, buat kalian yang belum nonton video pertama, aku kasih linknya di sini. Tanpa memperpanjang kata lagi, lanjut aja kita ke videonya dengan Bismillah. Selanjutnya yang ketiga adalah Tariq bin Ziyad. Tariq adalah salah seorang panglima besar umat muslim dari dinasti Bani Umayyah. Ia memutuskan untuk menaklukkan Andalusia yang pada waktu itu merupakan wilayah Spanyol, Portugal, Andorra, Gibraltar, dan sekitarnya pada tahun 711 Masehi. Setelah mendengar permintaan dari orang-orang Andalusia sendiri yang ingin terbebas dari kezaliman Raja Roderick. Jadi Raja Roderick itu merupakan penguasa yang menguasai Andalusia sebelum ditaklukkan oleh Muslim. Namun si Raja Roderick ini terkenal dengan kezalimannya dan kebengisannya. Alhasil orang-orang Andalusia itu sendiri justru pengen diselamatkan oleh umat Muslim. Nah, langkah Tariq ini semakin mulus setelah sebelumnya Musa bin Nusayr membukakan jalan baginya untuk ke Eropa. Jadi sebelumnya wilayah Maroko atau wilayah Afrika Utara sudah pernah ditaklukkan oleh Musa bin Nusayr, dan kemudian dari wilayah Maroko itulah Tariq beserta pasukannya berangkat menuju Andalusia melewati Selat Gibraltar. Jadi bisa dikatakan bahwa penaklukan yang dilakukan oleh Tariq beserta pasukan muslim lainnya terbilang sangat heroik, karena penaklukan tersebut ditujukan untuk membebaskan wilayah tersebut dari kezaliman penguasa sebelumnya dan dari hukum-hukum yang tidak adil yang diterapkan oleh penguasa-penguasa yang zalim itu. Kemudian setelah penaklukan, tidak ada perbudakan dan tidak ada pula tindakan zalim seperti yang dilakukan oleh penguasa sebelumnya. Inilah yang kemudian membuat masyarakat pribumi yang berada di wilayah-wilayah yang sudah ditaklukkan umat muslim akhirnya berbondong-bondong menyatakan diri masuk Islam tanpa dipaksakan. Jadi ini the truly heroes ya, the truly heroes. Yang keempat, Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin adalah pejuang muslim yang berhasil merebut kembali kota Yerusalem pada tahun 1187 Masehi. Setelah sebelumnya kota ini dikuasai tentara salib selama hampir 90 tahun. Tidak hanya dikenal oleh umat Islam, namanya juga dikenal oleh orang Eropa. Kisahnya bahkan tercatat dalam The Talisman yang merupakan karya dari Walter Scott tahun 1825, dan penggalan kisahnya juga diangkat dalam film Kingdom of Heaven oleh Ridley Scott tahun 2005. Nah, kenapa sampai segitunya? Siapakah sebenarnya Salahuddin Al-Ayyubi ini? Sosok Salahuddin Al-Ayyubi sangat berkaitan erat dengan Perang Salib Kedua dan Perang Salib Ketiga. Dia tergerak untuk melindungi Baitul Maqdis dan melindungi masyarakat muslim yang berada di wilayah Palestina dari kezaliman musuhnya yaitu umat Kristiani yang telah merebut kota suci ini di Perang Salib pertama, yaitu pada tahun 1099 Masehi. Lalu pada Perang Salib kedua, tepatnya pada tahun 1187 Masehi, Salahuddin dan Saladin akhirnya melancarkan serangan ke Yerusalem. Dia berhasil mengalahkan musuh dalam pertempuran sengit di Hittin dan berhasil merebut kembali Baitul Maqdis. Sedangkan di Perang Salib ketiga, musuhnya akhirnya melawan balik dan melakukan balasan yang dipimpin langsung oleh Kaisar Jerman Frederick Barbarossa, Raja Prancis Philip Augustus, dan Raja Inggris Richard the Lionheart. Namun pada akhirnya Baitul Maqdis atau Palestina bisa dipertahankan oleh Salahuddin Al-Ayyubi.
Di akhirnya, kedua belah pihak yaitu Salahuddin Al-Ayyubi dan juga Raja Richard sepakat menandatangani perjanjian damai pada tahun 1192 Masehi. Dilansir dari bombastis.com, terdapat beberapa keistimewaan Saladin atau Salahuddin yang disegani oleh musuhnya. Yang pertama, Salahuddin pernah memberikan Raja Richard kuda ketika kelelahan dalam berperang. Yang kedua, Salahuddin pernah mendapati Raja Richard menyamar sebagai seorang yang meminta nasihat kepada Salahuddin. Meskipun demikian, Salahuddin justru memilih untuk memberikan nasihat kepada Raja Richard daripada memanfaatkan kesempatan tersebut. Kemudian yang ketiga, Raja Richard pernah membunuh pemberontak yang berusaha mengkhianati Salahuddin. Dan selanjutnya, Raja Richard pernah memutuskan untuk menghentikan peperangan sementara saat ia mengetahui pedang yang dipakai oleh Salahuddin tumpul. Dan yang terakhir, Salahuddin Al-Ayyubi pernah mengirimkan dokter terbaiknya untuk menyembuhkan Raja Richard dari sakitnya. Dan yang paling kesatria dari semua kisah tersebut adalah saat Salahuddin menaklukkan Yerusalem, ia tidak membunuh masyarakat sipil sedikit pun. Jadi tidak ada pertumpahan darah sama sekali. Padahal pada saat Perang Salib pertama, pasukan Kristen membantai banyak Muslim di Palestina. Namun Salahuddin justru memilih tindakan yang berbeda. Tidak ada balasan, tidak ada pembantaian. Ia bahkan memerintahkan pasukannya untuk mengawal tentara salib keluar dari Yerusalem dengan aman. The truly heroes, the next truly heroes. Selanjutnya, yang kelima adalah Muhammad Al-Fatih. Dia adalah seorang Sultan Turki Utsmani. Saat ia berusia 21 tahun, dia telah menaklukkan kota Konstantinopel. Ambisinya untuk menaklukkan Konstantinopel tidak lain adalah dikarenakan semangat dia untuk mewujudkan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, Rasulullah SAW pernah bersabda, kota Konstantinopel akan jatuh ke tangan Islam. Pemimpin yang menaklukkannya adalah sebaik-baik pemimpin, dan pasukan yang berada di bawah komandonya adalah sebaik-baik pasukan. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Kota Konstantinopel waktu itu dipandang sebagai kota besar yang sangat-sangat mendunia. Bahkan beberapa orang-orang hebat sebelumnya, seperti sahabat Abu Ayyub Al-Ansori, kemudian Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik dari kekhalifahan Umayyah, Khalifah Harun al-Rasyid dari kekhalifahan Bani Abbasiyah, Sultan Bayezid I serta Sultan Murad II dari kekhalifahan Utsmaniyah sudah pernah mencoba untuk menaklukkan kota ini, namun belum berhasil. Nah, lalu bagaimana seorang pemuda berusia 21 tahun, seorang sultan dari Utsmani, akhirnya berhasil menaklukkan kota Konstantinopel ini? Pasti kalian penasaran. Berikut taktiknya. Yang pertama, ia termotivasi dengan kata-kata atau sabda Rasulullah yang mengatakan dan menyebut-nyebut tentang sebaik-baiknya pasukan, sehingga membuat Muhammad Al-Fatih benar-benar mempersiapkan pasukannya. Tidak hanya dari kekuatan secara fisik, tapi juga dari spiritualitas dan kerohanian pasukannya. Dilansir dari kiblat.net, dikatakan bahwa ia akhirnya mengumpulkan lebih kurang 40.000 pasukan elit yang memiliki rekor atau catatan ibadah yang sangat-sangat bagus. Kemudian yang kedua, Sultan Muhammad Al-Fatih berinisiasi untuk mendirikan benteng yang disebut sebagai Rumli Haisar di Selat Bosporus. Selat Bosporus ini adalah jalur utama perdagangan dan transportasi menuju kota Konstantinopel. Nah, jika selat ini dikuasai oleh umat muslim, maka tentunya akan menjadi titik lemah bagi Konstantinopel. Kemudian yang ketiga, ia membuat teknologi canggih pada waktu itu, yaitu sebuah meriam yang dikenal dengan nama The Muhammad's Great Gun. Meriam tersebut mampu melontarkan bola besi seberat 680 kg dengan jarak 1,6 km untuk menghancurkan benteng Theodosius yang dikenal dengan kekokohannya. Bahkan benteng ini dipandang oleh Kekaisaran Romawi sendiri, menurut mereka bahwa dengan adanya benteng tersebut mereka tidak akan tertaklukkan. Tapi ternyata mereka salah. Nah, taktik selanjutnya itu kapal-kapal perang Muhammad Al-Fatih diangkat melalui bukit-bukit.
Hal ini ditujukan untuk melewati atau menghindari rantai raksasa yang menghambat pergerakan umat muslim, dan tentunya taktik ini tidak terduga oleh musuhnya. Dan dengan taktik-taktik tersebut, Sultan Muhammad Al-Fatih yang berusia 21 tahun akhirnya berhasil menaklukkan kota Konstantinopel dan merealisasikan hadis Nabi Muhammad tentang penaklukan Konstantinopel oleh Islam. Oke, sekian video Marsha kali ini. Jika kalian suka videonya silahkan like, jangan lupa subscribe, dan juga bagikan ke sosial media kalian agar ilmunya lebih bermanfaat. Jika kalian punya kisah-kisah yang lain silahkan tulis di bawah, dan jika kalian punya ide-ide untuk video Marsha selanjutnya juga silahkan tulis komentarnya di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.